Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, di sini saya Sahrul akan mengkaji terkait salah satu jenis ilmuwan Muslim itu bernama Jabir Ibnu Hayyan. Ya, dia merupakan salah satu tokoh yang istilahnya termasuk dalam kontribusinya terhadap ilmu kimia yang cukup besar dan biasa dikenal dengan nama Bapak Alkimia seperti itu. Nah, latar belakang dan masa muda. Jadi latar belakang dan masa muda dari Jabir Ibnu Hayyan. Jadi Jabir Ibnu Hayyan itu lahir di sekitar tahun 721 Masehi ya, di Khorassan. Wilayah ini berada di Iran. Nah, namun ia lebih banyak dikenal sebagai ilmuwan Muslim dari Kufah atau Irak. Jadi beliau merupakan salah satu jenis saintis sekaligus seorang ilmuwan dari Irak. Nama lengkapnya itu bernama Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan Al-Azdi. Ya, yang merupakan ayahnya seorang apoteker atau tabib yang kita kenal pada masa itu, yang diduga merupakan pendukung dari keluarga dinasti Abbasiyah. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah kaji terkait istilahnya dinasti Abbasiyah, mungkin teman-teman kenal dengan istilahnya Jabir bin Hayyan. Nah, sehingga dikumati oleh dinasti Umayyah yang berkuasa pada masa itu karena pergolakan politiknya. Nah, setelah kematian ayahnya, Jabir bin Hayyan ini kemudian pindah ke Yaman. Nah, di Yaman lah Jabir ini mulai istilahnya belajar tentang kedokteran, filsafat, dan alkimia. Nah, setelah dewasa ia pindah kembali ke Kufah, Irak, yang pada saat itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan di sana, ya, di mana ia mendapat dukungan dari Khalifah Abbasiyah, yaitu Harun ar-Rasyid, melalui mentornya bernama Ja'far al-Sadiq. Hubungan ini memungkinkan Jabir memperoleh kebebasan untuk meneliti dan memperluas pengetahuannya. Jadi seluk-beluknya itu memang istilahnya dari Iran, ya, kemudian pindah ke Irak, lalu ke Yaman, lalu pindah kembali ke Irak, ke Kufah ya, untuk menyebarkan atau meningkatkan potensi wawasannya terkait keilmuan ya. Di sini ada beberapa disiplin keilmuannya, itu kedokteran, filsafat, dan alkimia. Nah, karya dan kontribusi ilmiahnya. Jadi ada beberapa ya karya yang terkenal dari Jabir bin Hayyan, karena beliau ini merupakan seorang penulis produktif dengan lebih sekitar 3.000 naskah dan risalah yang membahas mengenai beragam aspek ilmu pengetahuan, termasuk dalamnya ada kimia, filsafat, astronomi, kedokteran, dan matematika. Banyak dari tulisannya yang kini hilang ya, atau masih dalam bentuk manuskrip. Karena mengapa hal tersebut terjadi? Karena kan ketika terjadi namanya perang salib pada waktu itu kan antara umat Islam dan Kristen, banyak beberapa jenis karya dari ilmuwan atau filsuf Muslim yang diambil alih oleh orang-orang Eropa dan Amerika pada saat itu, sehingga manuskrip-manuskripnya ini banyak yang dihilangkan atau bahkan ditiru oleh beberapa ilmuwan zaman modern seperti itu ya. Nah, dalam kontribusinya terhadap kimia praktis, Jabir ini mengembangkan metode destilasi. Mungkin teman-teman kenal yang terkait destilasi ya, itu istilahnya pemisahan suatu senyawa atau berdasarkan dari perbedaan titik didihnya seperti itu. Ada sublimasi, kemudian ada kristelisasi dan penguapan. Jadi menggunakan teknik ini beliau menghasilkan beberapa senyawa kimia baru seperti asam sulfat, asam nitrat, dan asam klorida. Jadi dengan adanya teknik yang ditemukan dari Jabir Ibnu Hayyan ini, terdapat beberapa senyawa kimia baru ya, yang kemudian sekarang menjadi bahan kimia yang paling utama ya dalam laboratorium, khususnya laboratorium praktis, yaitu asam sulfat, asam nitrat, dan asam klorida. Nah, metode ini memungkinkan pemurnian logam yang lebih efektif dan menjadi dasar bagi kimia modern. Nah, kemudian ada juga teori dan aplikasi alkimia. Nah, Jabir percaya bahwa logam-logam biasa dapat diubah menjadi logam emas atau perak melalui proses alkimia.
Jadi Jabir meyakini bahwa logam-logam yang dihasilkan ini itu dapat diubah menjadi emas ya, bisa diubah menjadi emas, logam-logam biasa ya. Ini bisa diubah menjadi emas. Salah satu konsep yang terkenal adalah alkes, yaitu zat yang diduga mampu melarutkan senyawa apapun. Nah, gagasan transmutasi logam inilah yang kemudian dikembangkan di Eropa, yang kemudian dikenal dengan Philosopher's Stone, yang mana ini kan sebenarnya konsep utama dari Jabir ibn Hayyan. Nah, kemudian eksperimen empiris. Jadi Jabir ini mempelopori metode ilmiah yang berbasis eksperimen atau observasi di lapangan. Ia meyakini pentingnya pengamatan langsung dalam mempelajari fenomena alam, menolak praktik kimia hanya bersifat spekulatif tanpa bukti eksperimen. Pandangan ini menjadi inspirasi bagi ilmuwan muslim lainnya dan kemudian mempengaruhi ilmuwan Eropa. Jadi memang Jabir ibn Hayyan itu apalagi pada masa itu dikenal dengan istilah metafisika dan tahayul tradisionalnya. Jadi Jabir ibn Hayyan ini mencoba membongkar spekulasi terkait tahayul yang mungkin tidak berdasarkan atas eksperimen atau tidak empiris, sehingga dia melakukan yang namanya praktik alkimia. Inilah yang kemudian menjadi landasan bahwa segala sesuatu yang ditemukan dari fenomena alam itu harus lewat pembuktian. Seperti itu ya. Konsep filosofis ya terkait materi dan atom. Jadi ini yang berkaitan erat antara dari Jabir ibn Hayyan untuk materi dan atom. Jadi Jabir menyusun teori bahwa segala sesuatu di dunia ini terdiri dari 4 sifat dasar, ada panas, ada dingin, basah, dan kering. Semua pemikirannya ini dipengaruhi sebenarnya oleh filsafat Yunani kuno. Ya, menurutnya kombinasi dari keempat sifat dasar ini, kombinasinya ya, membentuk materi-materi di alam semesta. Jadi adanya materi panas, dingin, basah, dan kering yang kemudian lahirlah materi-materi yang ada di alam semesta. Gagasannya tentang atom. Jabir ini memiliki pandangan bahwa materi dapat dibagi menjadi partikel-partikel yang sedikit kecil sehingga mencapai bagian terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Bagian tersebut disebut dengan al-zuz alladhi la yatajazza, atau partikel yang tidak dapat terbagi ya. Ini bahasa Arabnya mungkin. Nah, meski konsep atom ini berbeda dengan atomisme modern, pemikirannya menjadi dasar bagi gagasan struktur materi. Jadi gagasan dari Jabir ibn Hayyan yang kemudian jadi gagasan dari misalnya ilmu atomisasi modern ya. Seperti itu yang kemudian sekarang kita kenal dengan nama teori atom, seperti itu. Nah, pengaruh Islam dan filsafat Yunani. Jadi Jabir ibn Hayyan ini terinspirasi juga dari filsafat Islam dan Yunani. Jadi dia ada dua ya. Nah, ia memadukan pemikiran Demokritus yang mengajukan konsep atom dengan dalam ajaran Islam yang mendorong pemahaman ilmiah sebagai bentuk pencarian kebenaran. Jabir meyakini bahwa setiap substansi memiliki jiwa dan dapat dimanipulasi oleh proses tertentu. Sebuah gagasan yang kemudian dikenal sebagai alkimia spiritual. Jadi memang pada masa itu ada juga istilah landasan pemikirannya Jabir itu dari Demokritus. Pada masa itu kan Demokritus orang yang istilahnya mendapat ilham dari mimpi bahwa ada suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Akan tetapi kan dia tidak bisa membuktikan secara empiris atau melalui pengalaman dan eksperimen. Nah, sehingga pada masa itu Demokritus ini tidak dipercaya tentang adanya istilahnya disebut dengan atom, seperti itu. Nah, pengaruh di dunia barat. Karya-karya Jabir ditemukan dalam bahasa Latin ya oleh ilmuwan di abad pertengahan, terutama di Eropa yang kemudian dengan sebagai Geber. Nah, di Eropa risalahnya mempengaruhi perkembangan kimia, kedokteran, dan alkimia selama berabad-abad. Beberapa karyanya yang terkenal seperti Book of Mercy dan Sum of the Perfect Magistery. Jadi buku pegangan dalam bidang alkimia di Universitas Eropa hingga masa Renaissance. Beberapa konsep ia tuliskan seperti pengembangan logam, penemuan senyawa kimia, teknik eksperimental. Ini kan sebenarnya menjadi dasar ya ilmu kimia modern dan tetap diajarkan hingga di universitas hingga berabad-abad kemudian. Nah, ini mungkin salah satu buku ya yang diterbitkan di Eropa oleh Jabir ibn Hayyan, telah diubah menjadi bahasa Latin seperti The Sum of Perfect Mystery of Perfect Magistery oleh Jabir. Kemudian ada Mercy to the Anniversary, ini juga salah satu ya bukunya. Misteri tentang identitasnya.
Nah, ada spekulasi tentang apakah Jabir bin Hayyan dan Geber ini adalah orang yang sama, karena terdapat karya yang dihasilkan dalam bahasa Latin yang dianggap terlalu modern untuk waktu hidupnya. Beberapa sarjana berpendapat bahwa karya Geber ini ditulis oleh ilmuwan Eropa yang memakai namanya untuk mendapatkan pengakuan dan kredibilitas oleh karya mereka. Jadi sebenarnya banyak ya ilmuwan muslim yang disalahgunakan oleh orang-orang Eropa yang kemudian diklaim bahwa karyanya Jabir bin Hayyan itu merupakan karya dari beliau. Karena kan pada masa itu beberapa manuskrip dan karya-karya dari ilmu muslim itu kan diambil alih ya pada orang-orang Eropa, apalagi terjadi pergolakan situasi politik dan perang pada masa itu antara umat muslim dan Kristen. Nah, pada akhir kehidupannya Jabir bin Hayyan ini meninggal di sekitar tahun 1815 di Kufa, Irak ya. Meskipun sebagian karyanya kaitannya mungkin ditulis oleh orang lain ya, karena pengaruhnya terhadap ilmu kimia dan alkimia itu sangat mendalam. Hingga kini Jabir tetap diakui sebagai tokoh utama dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dunia Islam dan dunia Barat ya. Nah, warisan intelektual dari Jabir bin Hayyan memberikan inspirasi dalam dunia sains, terutama dalam kimia dan alkimia. Banyak teknik, prinsip eksperimen yang ia perkenalkan ya, yang digunakan dalam laboratorium modern, menjadikan Jabir sebagai salah satu ilmuwan yang memiliki dampak abadi pada sains dan teknologi. Jabir bin Hayyan ini adalah bukti pentingnya perkembangan ilmiah dalam peradaban Islam. Jadi ini yang fokusnya kita lah, peradaban Islam. Jadi peradaban kita anggap sebagai mungkin peradaban zaman dulu itu, peradaban Islam ini memiliki beberapa ilmuwan ya. Salah satunya Jabir bin Hayyan yang meletakkan dasar bagi sains modern dan menjadi penghubung antara dunia Islam dan Eropa pada abad pertengahan. Ya, mungkin ini sudah kita jelaskan tadi ya, konsep atom dari Jabir bin Hayyan. Nah, atom itu bagian tidak dapat dibagi, kemudian kita kenal dengan al-juz, bagian tidak terbagi ya, seperti itu. Yang kemudian kita kenal dengan pengertian modern sebagai atom, seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton dan mengikuti kuliah online ini. Kepada teman-teman mungkin yang mencari referensi lebih lanjut, bisa mencari di beberapa situs atau di buku ya, untuk memahami kembali Jabir bin Hayyan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.